Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Sejahtera dan bahagia buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki yang halal thayyibah, diberikan ilmu yang berkah barokah, dan akhirnya akan menghadapi husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, betapa menyedihkan tak kala sifat amanah ini telah hilang dari sebagian kaum muslimin, apalagi yang sudah ngaji. Ketahuilah wahai para budiman, sebagai seorang yang benar-benar mengaku beriman kepada Allah dan mengaku mengikuti manhaj salaf yang sempurna dan mulia, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut, karena tidak jarang kita mendapatkan kabar tentang si fulan yang tidak menepati janji, berpura-pura lupa. Si fulan sangat menggampangkan sesuatu yang berkaitan dengan tugasnya. Bahkan si fulan telah menipu rekan bisnisnya. Si fulan berbohong dan tidak amanah kepada atasannya. Si fulan menipu ustadznya yang berbisnis dengannya. Sungguh mengherankan sekaligus memalukan. Wallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Maka pada kesempatan ini mari kita mencoba bersama-sama untuk mengingat supaya kita menepati amanah yang telah dipercayakan, baik berkaitan dengan harta benda sehingga menjaganya sepenuh hati, ataupun masalah tanggung jawab pekerjaan sehingga menunaikan tugas dengan baik dan meningkatkan etos kerja, atau sekedar sebuah janji yang diberikan sehingga harus dipenuhi dengan menepati amanah. Kita dapat membangun keindahan dalam hal bermuamalah. Amanah adalah sifat mulia, sehingga amat disayangkan jika kaum muslimin kehilangan sifat mulia ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan amanah, menjelaskan akibat buruk mengabaikan dan melalaikan amanah. Penyebab utama seseorang terjerumus ke dalam kemaksiatan ini adalah karena kejahilan atau kebodohan. Kebodohan seorang muslim terhadap pentingnya masalah amanah telah membuatnya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung ini, sekaligus telah bermaksiat dan bahkan dapat menjadi dosa besar. Jika seseorang yang telah mengetahui hukumnya tetapi justru menyia-nyiakan amanah, oleh karena itu sebagai seorang muslim kita senantiasa berusaha keras dan sungguh-sungguh membebaskan diri dari kejahilan, yakni dengan menuntut ilmu syar'i secara umum dan memahami urgensi amanah itu secara khusus, lalu mengamalkannya, serta tetap harus memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberi taufik, hidayah,
dan segala kemudahan dalam menuntut ilmu syar'i, memahaminya, serta merealisasikan syariat Islam yang sempurna dan mulia ini dalam keseharian. Sahabat yang dirahmati Allah, apa sih makna amanah? Al-Iman Ibnu At-Nasir rahimahullah berkata, amanah bisa bermakna ketaatan, ibadah, titipan, kepercayaan, dan jaminan keamanan. Begitu juga Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah membawakan beberapa perkataan dari sahabat tabi'in tentang mana amanah ini. Ketika menafsirkan surat Al-Ahzab ayat 72, Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan beberapa perkataan sahabat dan tabi'in tentang makna amanah dengan menyatakan makna amanah adalah ketaatan, kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah agama, dan batasan-batasan hukum. Asy-Syaikh Al-Mubarakfuri rahimahullah berkata, amanah adalah segala sesuatu yang mewajibkan engkau untuk menunaikannya. Adapun menurut Asy-Syaikh Masyhur bin Hasan Al-Salman hafizahullah, amanah adalah kepercayaan orang berupa barang-barang titipan dan perintah Allah berupa sholat, puasa, zakat, dan semisalnya, menjaga kemaluan dari hal-hal haram, dan menjaga seluruh anggota tubuh dari segala perbuatan dosa. Sedangkan Asy-Syaikh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah menjelaskan, amanah adalah sebuah perintah menyeluruh dan mencakup segala hal berkaitan dengan perkara-perkara yang dengannya seseorang terbebani untuk menunaikannya atau ia dipercaya dengannya, sehingga amanah ini mencakup hak-hak Allah atas seseorang seperti perintah-perintahnya yang wajib, juga meliputi hak-hak orang lain seperti barang-barang titipan yang harus ditunaikan dan disampaikan kepada si pemiliknya, sehingga sudah semestinya seseorang yang dibebani amanah ia menunaikannya dengan sebaik-baiknya dan menyampaikan kepada pemiliknya. Ia tidak boleh menyembunyikan, mengingkari, atau bahkan menggunakannya tanpa izin yang syar'i. Asy-Syaikh Husain bin Abdul Aziz Al-Asy-Syaikh hafizahullah juga menjelaskan, para ulama telah berkata hal-hal yang termasuk amanah sangatlah banyak. Kaidah dan dasar hukumnya adalah segala sesuatu yang seseorang terbebani dengannya dan hak-hak yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia memelihara dan menunaikannya berkaitan dengan agama, jiwa manusia, akal, harta, dan kehormatan harga diri. Sahabat yang dirahmati Allah, di antara dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang amanah ada pada surat An-Nisa ayat ke-58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan bahwa sesungguhnya Ia memerintahkan kepada kita untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Dalam sebuah hadis
dari Al-Hasan dari Samurah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang-orang yang engkau dipercaya untuk menunaikan amanah kepadanya, dan jangan khianati orang yang telah mengkhianatimu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ahlus Sunan. Ini mencakup seluruh jenis amanah yang wajib ditunaikan oleh seseorang yang dibebani dengan baik amanah itu berupa hak-hak Allah atas hambanya seperti menunaikan salat, zakat, kafarat, nazar, puasa, dan lain sebagainya yang ia terbebani dengannya dan tidak terlihat oleh hamba-hamba Allah lainnya, ataupun berupa hak-hak sesama manusia seperti barang-barang titipan dan yang semisalnya, yang mereka saling mempercayai satu orang dengan yang lainnya tanpa ada bukti atasannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkannya untuk menunaikannya. Barang siapa yang tidak menunaikannya akan diambil darinya pada hari kiamat kelak. Berikutnya surat Al-Anfal ayat 27. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, dan khianat mencakup seluruh perbuatan dosa, baik yang kecil maupun yang besar, baik dosanya terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, amanah adalah seluruh perbuatan yang telah Allah bebankan kepada hamba-hambanya agar mereka menunaikannya, yaitu berupa kewajiban-kewajiban. Dan maksud janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat adalah janganlah kamu menggugurkannya. Dan dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas menjelaskan maksud firman tersebut, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dengan cara meninggalkan sunnah Nabi dan melakukan maksiat kepada Nabi. Yang berikutnya terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah setelah membawakan beberapa perkataan dari sahabat dan tabi'in tentang mana amanah ini, beliau berkata, seluruh perkataan ini tidak ada pertentangan sesamanya, bahkan seluruhnya bermakna sama dan kembali kepada satu makna, yaitu pembebanan, penerimaan, perintah-perintah, dan larangan-larangan dengan syarat-syaratnya. Dan hal ini, jika seseorang menunaikannya, maka ia akan diberi pahala. Namun, jika ia menyia-nyiakannya, maka ia pun akan disiksa. Akhirnya manusialah yang menerima amanah ini, padahal ia lemah, bodoh, lagi berbuat zalim. Kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah, dan Allah lah tempat memohon pertolongan. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Mu'minun ayat 8 atau surat Al-Ma'arij
ayat 32, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Quran Al-Azim berkata, maksudnya apabila mereka dipercaya dalam suatu urusan, mereka tidak berkhianat, dan apabila mereka mengadakan perjanjian, mereka tidak menyelisihinya. Demikianlah sifat orang-orang yang beriman. Dan kebalikan dari ini adalah sifat-sifat orang munafik sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih. Tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia menyelisih janjinya, dan apabila diberi amanah atau kepercayaan ia berkhianat. Dalam sebuah riwayat, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia menyelisih janjinya, dan apabila bertengkar ia berbuat curang. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat 283, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Di antara dalil-dalil sunnah yang berkaitan dengan amanah dan keterangan wajibnya menunaikan amanah serta akibat buruk menyia-nyiakan dan melalaikannya. Hadis Hurairah radhiyallahu yang menjelaskan wajib menunaikan amanah kepada pemiliknya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang engkau dipercaya untuk menunaikan amanah kepadanya, dan jangan khianati orang yang telah mengkhianatimu. Berkaitan dengan perintah Rasulullah SAW dalam hadis ini, As-Sa'ih Al-Mubarakfuri rahimahullah berkata, perintah di dalam hadis ini menunjukkan wajibnya hal tersebut, yakni seseorang wajib menunaikan amanah, sehingga Imam Adz-Dzahabi rahimahullah telah mengkategorikan perbuatan khianat ini ke dalam perbuatan dosa besar. Beliau berkata, khianat sangat buruk dalam segala hal, sebagiannya lebih buruk dari sebagian yang lainnya. Tidaklah orang yang mengkhianatimu dengan sedikit uang seperti orang yang mengkhianatimu pada keluargamu, hartamu, dan ia pun melakukan dosa besar. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu yang menjelaskan salah satu tanda hari kiamat adalah apabila amanah telah disia-siakan. Ia berkata, tak kala Nabi SAW berada dalam sebuah majelis dan berbicara dengan sekelompok orang, datanglah kepadanya seorang sahabat dari sebuah perkampungan dan berkata, kapankah hari kiamat? Namun Rasulullah SAW tetap melanjutkan pembicaraannya. Maka sebagian orang ada yang berkata, ya, Rasulullah SAW mendengar ucapannya, namun ia tidak menyukainya. Dan sebagian yang lain berkata bahkan beliau tidak mendengarnya, sehingga akhirnya Rasulullah selesai dari pembicaranya dan beliau pun bersabda, mana orang yang tadi bertanya? Orang itu berkata, inilah saya, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Orang itu kembali bertanya, bagaimanakah menyia-nyiakan amanah itu? Rasulullah bersabda, apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu yang menerangkan khianat adalah salah satu tanda-tanda orang munafik
Ia berkata dari Nabi SAW, beliau bersabda, tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila berjanji, ia menyelisih janjinya. Dan apabila diberi amanah kepercayaan, ia berkhianat. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu yang menjelaskan amanah dan menepati janji merupakan salah satu sifat orang beriman. Ia berkata, tidaklah Nabiullah SAW berkhutbah kepada kami, melainkan beliau bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Berkaitan dengan hadis ini, Asy-Syaikh Masyhur bin Hasan Al-Salman Hafizullah berkata, maksud sabda beliau dikatakan oleh As-Sindi. Ada yang mengatakan bahwa maksud dari kedua penafian atau peniadaan dalam hadis ini adalah nafyul kamal, peniadaan kesempurnaan iman dan agama. Ada yang mengatakan pula maksudnya adalah sama sekali tidak beriman orang yang menganggap halal meninggalkan amanah, dan sama sekali tidak beragama seseorang yang menganggap halal melanggar janjinya. Dan maksud dari sabda beliau adalah barang siapa yang mengadakan sebuah perjanjian dengan orang lain, lalu ia sendiri yang melanggar dan tidak menepati janjinya tanpa ada uzur, maka agamanya kurang. Adapun dengan uzur atau alasan yang syar'i seperti seorang imam pemimpin yang membatalkan perjanjiannya dengan seorang harbi, orang kafir yang diperangi, jika ia melihat ada kemaslahatan padanya, maka hal ini boleh. Sahabat yang dirahmati Allah, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu yang menerangkan salah satu tanda hari kiamat adalah datanya sebuah zaman yang pada saat itu orang yang amanah atau jujur dianggap pengkhianat dan pengkhianat dianggap orang yang amanah atau jujur. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membenci sifat keji dan kekejian. Dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang yang amanah atau jujur dianggap berkhianat, dan seorang pengkhianat dipercaya sampai muncul sifat keji dan kekejian, pemutusan hubungan silaturahmi atau kekerabatan, dan buruk dalam bertetangga. Sahabat yang dirahmati Allah, siapakah yang layak diberi amanah? Tidak semua orang bisa diberi amanah atau kepercayaan. Maksudnya, ada orang yang memiliki sifat-sifat tertentu yang dengannya ia sebagai orang yang paling tepat dan paling berhak untuk dibebani amanah atau kepercayaan. Asy-Syaikh Abdullah Muhsin bin Ahmad Al-Abad Al-Badar Hafizullah menjelaskan permasalahan ini dan berkata, dasar untuk memilih seorang pegawai atau pekerja adalah ia seorang yang kuat dan amanah, terpercaya, karena dengan kekuatannya ia mampu melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, dan dengan sifat amanahnya ia akan menempatkan apa pada tempatnya semua perkara yang berkaitan dengan tugasnya. Dengan kekuatannya pula ia sanggup menunaikan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya. Allah telah menghabarkan tentang salah satu dari kedua anak perempuan seorang penduduk Madyan. Ia berkata kepada ayahnya, tak kala Nabi Musa alaihissalam mengambilkan minum untuk hewan ternak kedua wanita tersebut.
Wahai Bapakku, ambillah ia sebagian orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dipercaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menghabarkan tentang ifrit dari golongan jin yang memperlihatkan kesanggupannya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk membawa singgasana Balkis. Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya. Surat An-Naml ayat 27, ayat 39. Maknanya ialah memiliki kemampuan untuk membawa dan mendatangkan sekaligus menjaga apa yang terdapat di dalamnya. Allah juga menghabarkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, tak kala ia berkata kepada sang raja, "Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." Surat Yusuf ayat 55. Kemudian lawan dari sifat kuat dan amanah adalah lemah dan khianat. Sehingga ini pun menjadi dasar atas diri seseorang untuk tidak dipilih dan dibebani kepercayaan atau pekerjaan, bahkan untuk mengharuskan menjauhkan dari kepercayaan atau pekerjaan. Tak kala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadikan Sa'ad bin Abi Waqqah radhiyallahu anhu sebagai gubernur di Kufah, dan kemudian orang-orang dungu di Kufah mencelanya dan membicarakan buruk padanya, maka Umar radhiyallahu anhu melihat adanya kemaslahatan untuk menghentikan Sa'ad bin Abi Waqqah radhiyallahu anhu dari jabatan tersebut untuk menghindari fitnah. Selain itu juga agar tidak ada orang yang berani berbuat macam-macam padanya. Kendatipun demikian, Umar radhiyallahu anhu menjelaskan wafatnya memilih 6 orang sahabat Rasulullah SAW agar salah satu dari mereka dijadikan sebagai khalifah sepeninggalnya. Salah satu dari mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Hal ini karena Umar radhiyallahu anhu khawatir timbul prasangka bahwa penghentiannya atas Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dari jabatan gubernur disebabkan ketidakmampuannya dalam memimpin sebuah wilayah. Dan Umar radhiyallahu anhu ingin menghilangkan anggapan itu dengan berkata, "Jika kekuasaan ini terjatuh pada Sa'ad, maka itu memang haknya. Dan jika tidak, maka hendaknya salah seorang dari kalian meminta bantuannya, karena sesungguhnya aku tidak menghentikannya dengan sebab kelemahan dan pengkhianatan." Diriwayatkan oleh Bukhari. Dan terdapat di dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku seorang pemimpin?" Lalu Rasulullah memukulkan tangannya di bahu dan bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan sesungguhnya hal ini adalah amanah, dan ia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikannya dengan sebaik-baiknya." Terdapat pula di dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku memandangmu orang yang lemah, sedangkan aku mencintai untukmu seperti aku mencintai untuk diriku. Janganlah kamu menjadi pemimpin walaupun terhadap 2 orang saja, dan janganlah kamu mengatur harta anak yatim piatu." Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang jujur,
amanah, dan menjauhkan kita dari semua kelemahan, kedustaan, dan khianat. Hanya Allah sajalah Maha Pemberi taufik. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon untuk bisa dimaafkan. Walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ate apa malun kedudukanmu, jabatanmu, dan sawah, pangkat, heboh. Wala banun lan ora manfaate apa anak-anakmu. Illa man atallah biqalbin salim. Kejaba ati sing tekan maring ngarsane Gusti Allah kanthi ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini pertahanan benteng terkuat. Kulo kalian panjenengan jagane niki saking angele, wong ujian iman saking abote. Mriku jenenge orang andal. Karena niatnya nyantuni yatime. Ujiannya berat banget. Sing wedon curiga. Aja-aja kok diopeni karo ujian, Bos. Nah, terus kita sebagai suami bagaimana? Apa perlu marah? Tidak perlu. Wong marah ke lakune setan, sabar. Mending nyimpe. Oh iya. Begitu ya sih. Oh iya. Gue ditakoni iki duitnya ngomong ngendi. Jadi ribut. Sebab apa? Wong wedon ki gampang kena potensi kelebon jin jenenge dasim. Serius. Jin wadon, jin lanang.